Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading untuk lanjutan video yang pertama tentang apakah dia akan kembali di masa depan. Oke? So ini general reading, bisa tidak resonate sama sekali. Oke? Kita akan mulai nanti dari Aquarius, Leo, and Taurus, kemudian Aries, lalu Pisces, and then yang terakhir Gemini. Oke? Terima kasih untuk Aquarius yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih sekali ya. Oke. My darling angels, clarify, please clarify. Energi untuk Aquarius, Cross Watchers. Please clarify, apakah dia akan kembali di masa depan? Kembali pada Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi masa depan, please clarify. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay, Aquarius. Three of Wands, Four of Pentacles, Seven of Swords. Okay, Nine of Cups. Bottom of the deck. Okay, Knight of Wands. Hubungannya ini sering banget on off ya. Dia sangat passionate untuk kembali ke kamu di masa depan. Ini benar-benar perjuangan buat dia. Karena sebenarnya dia ngerasa kayak sama kamu tuh hubungan gak ada harapan lagi. Oke. Atau mungkin dia ngerasa kamu kasih dia harapan palsu. So kalau dia balik lagi, wasting time aja gitu. Kayak mungkin kamu janji untuk hubungan yang lebih serius atau untuk sesuatu yang lebih baik pada hubungan kalian, tapi nggak ada real implementasinya. Jadi dia nggak ngeliat apa-apa untuk semua janji-janji manis kamu sama dia. You know, dia sangat berharap. But ada titik di mana dia menyerah dengan harapan dia di sini. Three of Wands. Dia pernah begitu passionate untuk hubungan ini. Dia pernah begitu passionate dengan harapan kalian bersama. Tapi ada yang berkhianat pada harapan ini. Salah satu di antara kalian ada yang berkhianat pada harapan yang kalian bangun bersama. Oke. Dia ngerasa bahwa tidak lagi harus menuntut kamu untuk menjalani harapan kalian berdua, di mana di sini menurut dia kamu mengkhianati harapan kalian. Bisa tentang kamu memberi harapan bahwa kita bersama dulu, lalu nanti kita saling kenal, lalu nanti hubungan kita kalau memang sudah lama dan kita merasa nyaman, kita akan naik level ke level berikutnya gitu. Ini tentang harapan yang tidak termanifest menurut dia. Dia merasa kamu tidak mau untuk hubungan yang lebih serius, ataupun mungkin tentang harapan kalian punya bisnis bersama atau punya harapan bersama lah, intinya di situ. Beberapa tentang financial issue di sini karena dia mengalami kebangkrutan, so dia memilih untuk menyerah begitu. Oke, so ya. Dia tidak lagi mau menuntut kamu untuk harus dan harus gitu, bla 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 gitu. Kamu tahun depan kalau kamu nggak sama aku dengan komitmen, aku akan tinggalin kamu. Udah nggak lagi. Udah nggak ada pressure untuk kamu ngelakuin apapun yang menurut dia itu menjadi harapan dia aja jadinya, bukan menjadi harapan kalian berdua.
Oke, karena di sini dia sepertinya hopeless dengan passion kalian berdua yang ingin kalian bangun di hubungan kalian. So dia tidak lagi berharap apapun dari kamu. Even itu satu hubungan yang terkoneksi dengan komitmen ataupun pernikahan. No, tidak lagi. Tidak lagi. Kamu menurut dia kamu tidak mampu manifest harapan kalian itu. So jangan lagi berharap supaya tidak ada broken heart atau tidak ada rasa kecewa. Oke? Dan energi dari Seven of Swords di sini terlihat dia mencoba mencari pilihan lain yang mau manifest harapan dia di sini. Oke. So di masa depan dia mencoba mencari pilihan lain. Dia ngerasa kamu hanya ingin bersama tanpa ada komitmen. Dia merasa kamu belum siap untuk berkomitmen. Kamu masih ingin berpetualang. Kamu masih banyak menggunakan topeng kamu. Kamu masih banyak menutupi diri kamu yang seutuhnya sehingga dia sulit untuk mengenal atau memahami setiap tindakan kamu. Tidak ada keterbukaan di antara kalian. Bahkan banyak topeng yang kamu gunakan selama bersama dengan dia untuk memanipulasi harapan yang kalian bangun bersama. Ini kayak, I don't know lah, kayak orang yang kecewa tapi udah nggak bisa ngomong lagi gitu loh. Jadi, mulai dari ledakan emosi, ngamuk, marah, sampai kelelahan dengan argumentasi dan komplain, sampai pada memahami, sampai pada akhirnya lepasin. Nah, ini dia sudah ada di titik itu. Udah nggak berharap lagi apapun dari kamu. So, kamu mau ngapain aja, just do it what you want to do it. Dan kayak pecah kongsi begitu. Ini nampak seperti itu karena dia merasa tertipu dengan harapan yang kalian bangun bersama. Karena menurut dia kamu unfaithful di sini. Di masa depan dia begitu kritis menilai kamu. So be careful. Aquarius, karena memang dia kembali ya. Shocking moment di sini ada Knight of Wands. Dia mencoba berusaha kembali sama kamu tapi stuck. Maksudnya gini, dia kembali sama kamu tapi dia nggak tahu mau ngapain sama kamu. Karena udah nggak ada visi atau misi ataupun tidak ada tujuan lagi gitu. Goals dalam hubungan udah nggak ada. Ya udahlah, cuma keep contact aja gitu. Keep contact aja, kayak wasting time juga kadang-kadang gitu loh. Jadi udah nggak berharap apapun dari kamu lagi. Dia nggak akan lagi menekan kamu. Si Knight of Wands dia datang sebentar, kemudian dia pasti pergi lagi karena dia nggak dapat apa yang dia mau. Dan ketika dia berusaha mendapat apa yang dia mau dan ada tekanan dari kamu di mana kamu mungkin cukup frontal, di sini ada topeng yang kamu gunakan, Seven of Swords, dia akan tinggalin kamu. So mungkin kamu akan lihat dia kembali di masa depan tapi dengan dia yang berbeda, you know. Dia yang trust issue dengan kamu, yang kamu omongan kamu nggak bisa dipegang, tindakan kamu juga nggak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kayak udahlah gitu, just keep contact aja gitu. Dia lose hope sama kamu, hopeless. Ya gitu, unfaithful dengan koneksi kamu sama dia. Ini bentuk dari apa? Bentuk dari kecewa. Kecewa yang udah nggak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Benar-benar udah forget it gitu, kayak gitu. Kayak apa sih gitu, kayak gitu. So ini dia. Even dia kembali only for keep contact begitu. Karena dia masih mencintai kamu. Ya, dia berubah sekali di masa depan. Dia kembali dengan sosok yang berbeda. So next kita lihat kenapa di saat ini dia tidak kembali. Darling Angels, clarify cross watchers dari Aquarius Sun, Aquarius Moon, Aquarius Rising, Aquarius Venus tentang cross watchers yang tidak kembali di saat ini.
Please clarify, my darling angels. Please clarify. Thank you, thank you, thank you. Okay. Nine of Wands. Okay, Seven of Pentacles. Six of Wands. The Wheel energy. Destiny. I believe my destiny, with or without you. Ada fear di sini. See, this is about your true love, Aquarius. You know, pahit banget dia rasain. Tapi itu kayak tidak bisa menyurutkan rasa dia untuk kamu, rasa cinta dia untuk kamu. Dia marah dengan ledakan dia. Dia ngerasa kamu tidak mau belajar untuk mengambil keputusan, take risks di sini. Tapi dengan ledakan emosi negatif dia dengan kamu, rasa kecewa yang begitu besar sama kamu, tapi cintanya nggak surut, you know. Apa yang dia rasain ke kamu tuh nggak bisa hilang gitu, nggak surut. Oke. Nine of Wands di sini, dia sangat passionate dan dia merasa gitu, mungkin di masa sekarang dia merasa bahwa I do anything. Dia seperti kelelahan dengan berusaha bertahan di sini. So dia tetap bertahan, even di sini no action. Dia nggak berusaha kembali sama kamu. Karena apa? Dia tersiksa dengan apa yang dia rasain sama kamu. Dan dia rasain kayak kadang dia apa yang dia rasain tuh kayak ngebunuh dia gitu dengan dirinya sendiri, you know, kayak dia pengen banget kalau bisa ngelepasin rasa dia sama kamu, tapi kayak strong connection di sini. Dia nggak bisa denial dengan apa yang dia rasain, bahwa dia nggak bisa nggak sayang sama kamu, nggak cinta sama kamu. Kayak strong aja, kayak chemistry-nya tuh nggak pudar-pudar gitu dengan kamu. Rasa yang dia punya untuk kamu tuh nggak berhenti, nggak selesai, bahkan dengan pahit yang dia rasain sama kamu, perjuangan yang tidak berhenti sama kamu. So ini yang menahan dia stuck di sini untuk kembali sama kamu di momen sekarang ini, you know. Dan energi dari Seven of Pentacles like menunggu. Dia menunggu untuk perubahan perasaan dia sama kamu. Mungkin juga dia berharap bisa membenci kamu untuk bisa melepaskan rasa cinta dia sama kamu, atau connection dia sama kamu, atau addiction dia sama kamu di sini, terutama tentang rasa. Dia hanya menunggu gitu. Karena kalau dia bisa menghilangkan rasa dia untuk kamu, itu momen terbaik menurut dia, karena dia bisa lebih mudah untuk create future life-nya dia dan tidak lagi fokus kepada kamu. But ini kayak nggak lekang begitu rasa dia untuk kamu. Dan energi dari Six of Wands di sini inilah perjuangan. Dia masih berharap untuk berjuang sama kamu, even dia stuck di sini. Kayak orang yang udah terluka bertubi-tubi, pahit dari kamu, tapi masih menunggu bertahan. I guess like ini mungkin twin flame ya, karena seperti kamu berlari, dia bertahan dan mengejar kamu di sini, atau bertahan menunggu kamu. The Wheel energy seperti roller coaster, rasa yang dia miliki untuk kamu ketika berbenturan dengan kenyataan yang begitu pahit yang dia hadapi. So this is about divine timing, waktu the universe memisahkan kamu dengan dia untuk recharge energi dia, untuk lebih balance di sini, lebih adil sama dirinya sendiri. Karena semakin dia dekat dengan kamu, semakin ada rasa ketakutan kehilangan kamu atau ketakutan kamu pergi. Sementara yang tindakan yang kamu lakukan di sini cukup ekstrim dengan harapan palsu ataupun
menipu dia dengan harapan atau menipu dia dengan mungkin secara finansial. Di sini ada energi tentang salah satu punya isu dalam diri sehingga hubungan terlihat stuck di sini. Kenapa dia tidak kembali? Divine timing. The universe juga seperti membatasi langkah dia untuk kembali sama kamu. Kadang saya berpikir bahwa kadang Sang Pencipta meletakkan rasa takut itu pada diri kita untuk membatasi gerak kita, menyakiti diri sendiri dengan mencintai orang yang menyakiti kita. You know, I don't know, like the universe memberi ketakutan untuk kita membatasi tindakan kita. Kadang ketakutan bisa menjadi senjata untuk kita mundur teratur dari sesuatu yang menjadi passion kita. I don't know, like fear tidak selamanya bad feelings. Mungkin itu namanya sensitive emotion. I don't know, like I don't know ya, kayak itu rasa yang juga semua kita pernah alami. Kadang kita merasa takut, tapi ternyata ketakutan itu menjadi bagian dari anugerah agar kita tidak push diri kita untuk sesuatu yang tidak worth it untuk kita perjuangkan, you know. So ini yang dia rasain di masa sekarang, so stuck, divine timing. The universe memang menjauhkan dia dari kamu untuk kestabilan dia, untuk recovery dia, okay? Bottom of the deck, Five of Pentacles. This is about different personality. Both of you, dua-duanya berbeda sekali. Kamu beda, dia beda. Even pola asuh, culture, education, usia, spirituality, religious, I don't know, ini lebih ke perspektif dua pihak yang begitu berbeda. Entah past life issue atau bad memories, ini juga beda. Dia begitu penuh dengan optimisme dia, harapan, pendewasaan diri dia, kamu dengan banyak isu dari masa lalu yang unfinished business, dan itu yang membuat kamu takut dengan komitmen, takut dengan kebersamaan yang secara menerus. I don't know, like ada salah satu di antara kalian yang punya isu dan itu membuat kayak di hubungan itu terasa nggak balance karena salah satu punya isu yang tidak mau diselesaikan atau tidak mau berdamai dengan keadaan. Oke, masih banyak sampah begitu. Salah satu punya sampah yang itu sudah merasuk sampai karakter dan merusak karakter, you know. Itu kayak ya akhirnya hubungan kalian di sini terlihat divine timing, chaos begitu, di universe memisahkan. Oke. So itu alasan kalian tidak kembali. Dia ngerasa berbeda. Even di sisi lain dia ngerasa ketika tidak sama kamu itu kayak dia kehilangan separuh kebahagiaan dia. But dia masih stay menunggu momen yang tepat untuk kembali. Even nanti pun dia kembali dengan rasa nggak percaya pada kamu bahwa ini hubungan akan lebih baik. No, dia tidak berharap lagi untuk punya connection yang permanen. Mungkin itu dengan komitmen pernikahan, dia udah nggak berharap lagi. Even dia hanya ingin keep in touch begitu. Oke? So kita lihat situasi kamu bagaimana di masa depan. Darling Angels, situasi Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus di masa depan. Ketika Cross Watchers Aquarius kembali, energi masa depan, clarify, please, my darling angels, clarify, please. Thank you. Okay. Life purpose, ini adalah kesempatan. Pas dia kembali, kamu memang menunggu dia. So ini kesempatan kamu sama dia. Di sini ada divine timing. This is about destiny atau jodoh. See, twin flame, I guess.
Kayak kalian gak bisa pisah satu dengan yang lain. Karena dia tidak pernah merubah rasa cinta dia. Tidak pernah berubah rasa cinta dia untuk kamu. So life purpose ini kesempatan untuk kamu untuk create kembali hubungan kamu sama dia, recovery kembali kondisi hubungan kamu sama dia lebih baik lagi untuk fokus pada hubungan yang naik level. So ini kesempatan untuk kamu. Nah, kalau kamu mau manfaatkan kesempatan silahkan, kalau tidak ya sudah. Saya ngeliat kamu menunggu dia, maka ini ada life purpose atau ada kesempatan untuk kamu. Oke, dia kembali child di sini. Saya ngelihat di sini mungkin beberapa di antara kalian ada anak atau dia hanya kembali dalam momen sebentar aja. Ketika dia merasa bahwa kamu tetap sama aja, tidak ada perubahan, hanya ingin hubungan yang gitu-gitu aja bersama tanpa komitmen, tanpa ada tujuan, dia akan meninggalkan kamu. So ini kesempatan, dia datang hanya sebentar dan dia destiny kamu. Kalau kamu salah sikap, dia akan pergi dengan mudah dari hidup kamu karena tidak mau lagi berharap dengan kamu. Udah cukup capek kayaknya dia nungguin kamu. Oke? Oke, so next kita pergi ke Leo. Sebentar ya. Di netralin dulu energinya. Oke, terima kasih untuk Leo yang sudah like, comment, and share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Oke. Ini general reading jadi mungkin tidak resonate sama sekali. Oke. Untuk semua Leo bisa resonate juga nggak mungkin 100%. Oke, karena ini energi banyak orang. My darling angels, clarify, please clarify for Leo cross watchers, Leo Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi masa depan Leo cross watchers, apakah dia akan kembali di masa depan? Please clarify, please clarify. Thank you my darling angels, thank you, thank you, thank you. Leo, King of Swords, okay. Thinking of you, baby. Ace of Pentacles, Six of Swords, Three of Wands. Bottom of the deck. Oh, Ten of Swords. Okay. Hopeless. Hopeless. Di masa depan, sampai di masa depan, mungkin dari hari ini sampai di masa depan, dia masih mikirin kamu. Overthinking, yes. But apa yang dipikirin negative thinking about you. Okay. Oh, yang jelek sekali dia mikir tentang kamu. This is about King of Swords. Dia memikirkan morality, nilai keadilan di sini. Okay, so ini tentang kebenaran yang ditegakkan. And then dia compare dengan action kamu, tindakan kamu, ucapan kamu, semua dari kamu. And then yes, hasilnya negatif. Okay, Leo. Okay, but it's true ya. Dia melihat dari sisi kebenaran, morality, religious, ya. I guess dia ngelihat kamu dari sisi bad kamu gitu, bad action, bad behavior kamu yang buat dia, no, ini nggak worth it. Tapi kenapa dia jadi overthinking? Karena dia kayak apa ya? Kayak mental gitu, gimana caranya ya, mental. Mungkin dia punya high expectation sama kamu, tapi itu mental semua.
mental semua. Jadi mungkin dia berharap uh, ekspektasi dia kalau dia bertindak A, kamu harus B gitu. Dia ternyata yang kamu lakukan reaction kamu C gitu atau Z malah gitu. Kayak unpredictable dengan yang biasa terjadi gitu. Ya, makanya you are so negative on their mind. Negatif banget. Oke. Um, Ace of Pentacles di sini commitment is about material things. Jadi mungkin juga ada isu tentang materi, harta di sini, kemakmuran di sini. Bisa juga tentang komitmen. Deep inside dia, on the future, dia masih merasa kamu adalah bagian dari hidup dia. Dia masih punya komitmen untuk kamu, yes. Even di sini punya negative thinking yang kuat banget. And Six of Swords di sini dia ngerasa kalian sudah berseberangan, sudah nggak pernah cocok. Kalau ketemu pasti berantem, argumentasi. Keras banget hidup kalian berdua. Ini sangat keras. No love, no kindness, no compassion di koneksi kamu sama dia. Yang terjadi saling membenci, berdebat tiada akhir di sini. So, udah beda, udah selalu cekcok, tidak cocok. See, Six of Swords. Kalian punya sisi melihat yang sudah beda banget, bias di sini, beda banget. Dia kemana, kamu kemana gitu. Okay, it's so hard. Ya, jadi dan dia sudah hopeless dengan koneksi dia dengan kamu. I guess like ini berat banget karena di sini ada pengkhianatan dan situasi karma. So, dia merasa tidak adil dari sisi manapun dia selalu mendapatkan beban begitu. Jadi kamu tuh selalu membebani dia. Dia even di sini dia selalu ada di pihak yang salah. Kamu selalu menyalahkan dia. Apapun yang dia lakukan pasti salah. Di sini tentang pengkhianatan, rasa tidak adil. Kalau kamu tanya apakah dia ingin kembali, ini kayak enggak. I'm so sorry. Dia tidak akan membiarkan ketidakadilan ini terjadi terus-menerus seumur hidup dia. So, lebih baik berpisah. I don't know. This is about negative thinking about you. I don't know. Yeah. So, maybe this is a good news for you. Kamu pengen membuka kehidupan baru tanpa dia, because di sini kalian nggak bisa bersama. Kalau kalian bersama tuh kalian akan saling menggempur satu dengan yang lain sampai jadi menyakiti satu dengan yang lain. It's not good. It's a toxic connection, karmic relationship. It's not good. Lebih bagus berpisah daripada saling menyakiti. Okay. Itu lebih adil menurut energi di sini. Si energi the justice. Lebih adil ketika kalian berpisah karena kalian akan berhenti untuk saling menyakiti, you know. So maybe this is about good news for you. Dia tidak mencoba untuk kembali on the future life. Okay. Kenapa kalau reading Leo itu cukup berat energinya ya? I don't know. Mungkin karena Leo yang berusaha untuk menaklukkan. So tight for control everything. Okay, I don't know. It's like sekarang kita lihat di masa sekarang kenapa dia stuck untuk kembali sama kamu ya. Darling angels clarify for Leo. Cross watchers Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus di masa sekarang. Kenapa dia tidak mencoba kembali pada Leo di masa sekarang? Cross watchers Leo yang stuck di masa sekarang.
untuk kembali pada Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, my darling angels. Clarify. Thank you, thank you. Thank you, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Oke, Leo. Oh, the star energy. Lebih menggebu-gebu di masa sekarang ya. The Emperor, Queen of Pentacles. Oke. Oh. Five of Pentacles. Oke, it's so hard. Jadi mereka berat. Ya, berat. Untuk lupain kamu tuh berat. Jadi mereka nggak mudah. I know. Oke. So, energi dari the star energy. Dia di momen sekarang justru ledakannya lebih besar untuk kembali. Dia pengen banget pulihkan hubungan dia dengan kamu di momen sekarang. So, mungkin ini di masa depan dia sudah surut dengan ledakan dia untuk kembali sama kamu. Dia mulai bisa beradaptasi untuk tidak kembali dengan kamu, beradaptasi dengan kehidupan dia tanpa kamu, di masa depan. Justru ledakannya di masa sekarang. Dia ingin sekali pulihkan hubungan dengan kamu. Dia sering melihat kamu. Kamu tetap cantik, tetap ganteng di hadapan dia. Kamu tetap seksi, tetap hot di hadapan dia. You are star in the sky. Dapetin kamu itu kayak suatu kebanggaan buat dia. Oke. Ledakannya cukup kuat di masa sekarang malah. Energi dari The Emperor. Dia berusaha untuk kendalikan passion dia, on fire dia untuk kembali ke kamu. Kenapa? I have my ego, my dignity. Aku punya harga diri. Kalau aku kembali lagi untuk pulihkan hubungan, di mana harga diri aku? Nah, ini dia. Tapi ini meledak, ya. Dia berusaha mengendalikan. Karena perasaan dia, kangen dia sama kamu, kehilangan dia sama kamu tuh, dia push diri dia, tekan lagi, pressure diri dia untuk no gitu. Tidak, ini harga diri soalnya. Kalau kembali ke kamu tuh no, ini harga diri, my dignity. Oke. So, Queen of Pentacles, dia berusaha untuk fokus pada pekerjaan dia, fokus pada koin-koin dia, karir dia, bisnis dia. But di sini ada loneliness yang cukup kuat. Beda sekali rasanya ketika bersama kamu dan tanpa kamu. So, makanya saya bilang pressure-nya sangat kuat justru di masa sekarang. Ketika dia denial dengan apa yang menjadi harapan dia dan tindakan dia yang berbeda. Menolak untuk kembali sama kamu. Even ini kayak dia terkaing-kaing di dalam hati dia. Mengaing-ngaing ya, kayak terkaing-kaing, guk gitu, kayak ngerasa oh my god Leo, I cannot stop thinking about you, can we do again. Kayak dia pengen hubungan ini kembali lagi, ditahan gitu sama dirinya sendiri, denial, kerja lupain Leo kayak gitu. Rasanya beda tanpa kamu. Mungkin juga ya kalian sama-sama keras ya, beda pola asuh, culture, education. Kadang beda culture itu, beda kabupaten aja udah beda loh penerapan karakter orang. I don't know, kayak Indonesia ini kan sangat beragam ya dengan culture-nya. Beda kabupaten aja atau beda kelurahan aja udah beda gitu culture-nya. Jadi keras gitu. Ya bagus ya dengan watak keras, stubborn-nya, tapi kayak sometimes ini kayak jadi nggak ada ketemunya gitu karena keras, karena beragam banget kan Indonesia, bahkan beda keluarga aja beda lagi bahasanya gitu, jadi terlalu banyak beda dengan ragamnya, jadi culture juga bisa jadi isu yang kuat untuk koneksi dua orang yang saling mencintai. Oke, bisa juga beda culture karena beda negara, education, pola asuh, apalagi pola asuh tergantung dengan
ritme culture yang ada juga kan, balik lagi ke culture. Education, perspective, circle, banyak sekali ini, beda sekali kalian. But kalian mencoba untuk bersama, even di sini chaos. Bottom of the deck, dia masih mencintai kamu. Ini yang dia di masa sekarang, ledakan ini yang agak sulit untuk dia terima, bahwa kamu dan dia udah berpisah. So dia stuck, tapi dengan siksaan rasa yang dia miliki untuk kamu, terutama untuk kembali. Tapi ini ledakan lebih terlihat dia masih mencintai kamu daripada di masa depan. Ini sangat-sangat bisa terkendali oleh dia. Cara dia untuk tidak lagi kembali ke kamu adalah dengan memikirkan sisi buruk kamu. Oke. So situasi seperti apa di masa depan untuk Leo saat cross watchers-nya kembali? Please clarify. Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you. Okay. Notice the sign. Kamu udah tahu, ada tandanya. Your guardian angel, ya. Malaikat pelindung kamu ngasih tanda ke kamu melalui intuisi kamu. Banyak tanda-tanda yang akhirnya kamu tahu dia bakal balik sama kamu. Jika banyak tanda-tanda yang kamu rasa dia bakal balik sama kamu. Tapi di sini kayak kembali dengan situasi karma, dia kembali. Tapi kalian tidak mencoba untuk kayak apa ya? Dia di masa depan dia nggak mau kembali. Tapi ada tanda-tanda di mana dia kembali tapi tidak untuk memulihkan hubungan, begitu sih di sini. Kayak dia kendalikan situasi di Emperor Energy. Di Emperor Energy ini dia kembali tapi bukan untuk memulihkan hubungan. Bisa dengan dia kembali untuk legalitas divorce. Tapi untuk kembali tidak bersama lagi. Bottom of the deck, daydreams, mimpi di masa depan. Kamu punya mimpi sendiri dan dia juga punya mimpi. So kalian sudah berbeda rasa, berbeda tujuan. So ini dia untuk Leo. Ya, mungkin itu kabar baik ya. Mungkin. Ya, daripada bersama saling menyakiti. So kita akan pergi ke, mudah-mudahan bisa dengar ya hujan nih. Kita pergi ke apa? Taurus ya, Taurus. Setiap kali reading Taurus pasti hujan. I don't know why. Oke, hujannya berhenti. Mudah-mudahan hujannya berhenti ya. Setiap kali reading Taurus. Mungkin karena Taurus tuh kalau dia rasanya kan menetap. Terima kasih untuk Taurus yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel ya. Ini general reading bisa tidak resonate sama sekali, My darling angels, clarify cross watchers dari Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Apakah dia akan kembali kepada Taurus di masa depan? Please clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus.
Oke, mudah-mudahan kedengaran ya. Oke, Eight of Swords, energi dari Eight of Cups. Oh, the War energy, the Fool's energy, Knight of Wands. Oke. Hujan-hujan gini enak banget minum kopi ya. Oke. Mudah-mudahan kedengaran. Six of Swords di sini. Dia masih terjebak. Menurut dia kamu putusin dia, hubungan sudah berakhir. Dia masih terjebak. Sampai di masa depan dia masih terjebak dengan rasa dia. Kalau hubungan kalian sudah berakhir di sini. Dan ini sangat dia sesalkan. Dia overthinking kenapa sampai berpisah. Oke. Kalau kamu putusin dia karena perpisahan misalnya dari kamu, ini dia berpikir sekali tentang kenapa kita berpisah. Ada rasa kebencian, rasa kesal, ada pasti ya, karena ini dia masih terjebak di sini. Kayak benci-benci cinta gitu, gimana sih? Oke, kenapa benci cinta? Kan dia masih cinta sama kamu, tapi kayak kamu push dia untuk tinggalin koneksi kamu sama dia. So, dia tinggalin perasaan cinta dia. Jadi cinta benci campur jadi satu, terjebak. Kenapa ini harus berpisah? The world energy, dunia dia hilang lenyap tanpa kamu. The Fool's energy, dia mencoba take a risk awal baru untuk di masa depan seperti mencoba berlomba-lomba dengan perasaan dia. Dia berlomba dengan perasaan dia bahwa dia mampu untuk tinggalkan kamu, memulai hubungan baru. So dia lagi take risk, ambil resiko di sini. Tapi menurut saya dia gagal move on karena dia mencoba kembali sama kamu. Knight of Wands. Dia nggak bisa denial dengan oke. Kamu putusin dia karena dia nggak mau nikah sama kamu atau nggak mau hubungan yang serius atau nggak mau memilih. Taurus, kamu harus tahu, kamu harus siap ya dia kembali. Kalau yang belum menikah, mungkin kamu ada proposal dia ajak kamu nikah. Meskipun itu sangat rentan, kalau kamu tolak dia, dia langsung mundur 1000 langkah dari hadapan kamu. Oke. Kayak dia sangat menyesalkan kenapa kalian berpisah. Even di sini mungkin dia punya dua pilihan dan dia tidak mau menegaskan salah satu di antara kalian. Ya, terlihatnya seperti itu, tapi dia kembali ya, dia akan kembali ke kamu. Mungkin minta rujuk karena kamu tinggalin dia, karena ya mungkin dia menyakiti kamu, mengkhianati kamu. Atau mungkin kamu sama ini hubungan digantung dan dia tak kunjung ngasih komitmen. So kalau dia pun kembali di masa depan, dia akan ngajak kamu menikah. Kamu akan dapat proposal untuk menikah. Oke? I can't live without you, Taurus. Oke. Kita lihat di masa sekarang. Ya, ini di masa depan dia masih deep connection sama kamu. I don't know, di masa sekarang mungkin lebih lagi ya, rasa tersayat-sayat kali ya ini. Karena dia masih sangat mencintai kamu. Clarify please for cross watchers Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus energy. Di masa sekarang, kenapa dia tidak kembali pada Taurus? Energi masa sekarang untuk cross watchers Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, my darling angels, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Knight of Cups. Oh, broken heart, I know that. Okay. The Hermit energy. Oh, you are my happiness. I'm happy with you. Okay.
So di sini ada Knight of Cups. Dia mencintai kamu. Dia merasa sudah memberikan rasa cinta dia seutuhnya sama kamu. Tapi kamu tidak pernah mencintai dia. Broken heart di sini, dia sakit hati ketika kamu putusin dia atau tinggalkan dia. Kamu tidak pernah melihat betapa dia mencintai kamu. Kamu buat dia patah hati di sini. Rejection di sini. The World energy, the Hermit energy. Dia melihat lagi dengan lebih dewasa apa yang membuat hubungan ini jadi chaos. Dia merasa butuh waktu saat ini untuk sendiri, untuk menemukan kebahagiaan dia kembali. So itu yang buat dia stuck kembali ke kamu. Dia butuh waktu untuk sendiri. Saya melihat ini tidak akan lama lagi, di masa depan dia kembali karena you know what, dia tersiksa sekali tanpa kamu, Taurus. Okay. Bottom of the deck, dia ingin sekali berjuang. Tapi mungkin momen saat ini dia butuh waktu sendiri untuk kebahagiaan dia, untuk merasa bahagia pada dirinya sendiri. Okay. Tidak bisa lama-lama berpisah dari kamu, Taurus. Even di sini rasa benci dan rasa marah serta cinta bercampur jadi satu untuk kamu. So makanya dia kembali di masa depan itu, dia langsung menawarkan proposal untuk menikah karena dia tidak tahan untuk jauh dari kamu. Okay? So kita lihat momen gimana di masa depan, momen dia kembali kamu tuh gimana. Ya, situasi kamu gimana? My darling angels, situasi Taurus di masa depan ketika cross watchers-nya kembali. Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. Time Ocean. Di masa depan kalian bertemu, mungkin traveling bareng tanpa disengaja. And then dia melamar kamu, proposal di sini untuk menikah. Mungkin di depan teman-teman kamu. Oke. Oh my god, ini kelihatan romantis banget. Mungkin di pantai ya, lagi ngumpul sama teman-teman kamu, and then dia datang, oke, Taurus, will you marry me? Oh my god. Oke, kamu lagi liburan, lagi happy banget, lagi mungkin berusaha untuk healing, atau lagi liburan sama teman-teman kamu, sama teman-teman kantor kamu, acara kantor atau acara yang rame-rame begitu, dan kalian ketemu di sana, dan oke, dia melamar kamu. Oke, cara kembali yang sangat romantis dan dramatis. Bottom of the deck. Oh, oke. Relationship. Oke, kamu adalah tujuan dia. Oh my god. Taurus. Jadi sekarang kamu duduk manis, mani pedi ya. Kamu benar-benar harus merawat diri kamu supaya pas dia balik itu kamu lagi cantik banget, lagi ganteng banget, oke? Gak usah sedih-sedih, oke? Hujan mulai deras. Mudah-mudahan kedengaran ya. Habis ini kita kemana ya? Ke Aries, oke? Aries. Lagi musim hujan. Oke. Berapa degrees ya hari ini? Oke. 29 hujan. 29 degrees. Lagi nggak terlalu panas. Oke. Kita ke Aries ya. Terima kasih untuk Aries yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel.
Oke, terima kasih banget. Mudah-mudahan kedengaran ya Aries, ini lagi hujan, harap maklum. Hujannya mulai deras. Darling Angels clarify Aries cross watchers di masa depan, apakah akan kembali? Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, cross watchers. Thank you, thank you, thank you. Okay, Aries. Oh, the Justice energy. High Priestess. Three of Cups. Okay, Ace of Swords. Okay, Eight of Wands. The Justice energy. Situasi karma dia jalani di masa depan. Oke, ada keseimbangan dari Sang Pencipta. Selama ini mungkin kalau kamu ngerasa I do anything, Nona Pastel, I'm so feeling hurt and then pain, kamu ngerasa berat, pahit, kamu harus tahu di masa depan dia menjalani situasi karma, you know. The Justice energy, ada keseimbangan dari Sang Pencipta untuk koneksi kamu dan dia. So, mudah-mudahan kamu menabur karma baik sehingga yang kamu terima karma baik. Karena ketika dia menerima situasi karma, kamu juga menerima situasi karma. Oke? Keadilan bagi semua pihak. Kalau dia menabur karma baik, ya dia terima karma baik itu. Tapi kalau dia menabur karma buruk dengan koneksi kamu sama dia, ya dia harus menjalani situasi karma dia gitu. Dan situasi karma selalu memberi kita momen untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki situasi, mendewasakan diri. Ya, tapi itu pilihan. Tidak semua orang menerima situasi karma dengan momen dia harus belajar dari kesalahan dan tidak mengulangi lagi. Tidak semua mau. Bisa dia memainkan mentality victim, bisa. Tergantung bagaimana kita reaction terhadap karma yang kita jalani. Oke? So, ada keadilan untuk kamu dan dia. High Priestess di sini. Intuisi dia bergerak cukup kuat di sini. Dia mengikuti feelings dia, terutama intuisi dia, energi dari mata batin dia yang terkoneksi dengan Sang Pencipta untuk lebih balance, lebih seimbang di sini. Energi dari Three of Swords, Three of Cups di sini seperti dia berusaha untuk terkoneksi lagi dengan kamu. Bahkan di sini dia mencoba untuk speak up sama kamu. Ini ledakan dia, Aries. Dia sangat meledak-ledak di sini untuk bicara sama kamu. Situasi dia berubah di sini. Bisa tentang perpisahan kalian karena tripartite relation di sini. So, kebenarannya dia akan bicara semua yang dia rasain tentang kamu, semua yang dia pikirin tentang kamu dengan ledakan yang sulit kamu kendaliin. Mungkin kamu, misalnya gini, kamu di masa depan tuh kamu ketemu dia bilang kita bicara, nanti dia bicara nggak berhenti. A sampai Z dia gambarkan semua, dia ekspresiin semua. Bad side, good side, feelings bad, feeling good, happiness sama kamu, tujuan hidup dia ke depannya, dia akan bicara tanpa henti. Ace of Swords, Eight of Wands, dengan ledakan. Dan semua yang dia katakan adalah benar. Kalau dia ngerasa apa yang dia rasain, I cannot live without you, Aries. Don't leave me, please. We can try again. Nah, itu benar. Oke. Dan ini mungkin ada mutual friends kamu yang akan membantu kalian di tengah gitu, mendengarkan kalian. Jadi penengah, mediator di sini. So, situasi karma. Tadinya hubungan dia dengan kamu tidak dia anggap sama sekali, tidak berarti sama sekali. Tapi ketika dia tidak sama kamu lagi, itu kayak dia kena mental situasi karma di sini. So, dia akan berjuang dan menggebu-gebu membara di sini on fire untuk
bisa ketemu kamu, bicara kebenaran apa yang dia pikirkan, rencana dia di masa depan, sangat matang tentang kalian berdua. Seperti dia tidak mau kehilangan kamu lagi, dan dia belajar karena dia sudah mungkin mencampakkan kamu, memberi kamu harapan palsu, atau ya menyakiti kamu. Dia belajar untuk tidak melakukan hal yang sama. I guess like ini pelajaran banget buat dia. Ternyata kamu sangat berarti dalam hidup dia. Ini kita kayak reading arti hadirmu ya. So dia kembali, yes. Enggak sendiri, karena di sini ada mediator yang, karena kamu sulit sekali ditemui, kamu sulit sekali untuk diajak bicara, sulit sekali diajak untuk bertemu, sehingga dia menggunakan orang lain untuk bisa sampai kalian bertemu. Dan pertemuan itu benar-benar membuka, kamu akan tahu dia gitu, karena dia akan bicara sangat amat jujur dengan ledakan dia, terutama tentang menebus kesalahan, karma situation. Oke, kalau ini yang kamu tunggu, mungkin ini kabar baik. Oke. Kita pergi lagi lihat di masa sekarang. Oke, di masa sekarang. Kenapa dia tidak mencoba kembali di masa sekarang? Kenapa dia stuck? Kenapa baru dia kembali di masa depan? Battling Angels Cross Watchers dari Aries di masa sekarang. Please clarify, please clarify. Situasi kembali atau situasi seperti apa Cross Watchers dari Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus energi di masa sekarang. Thank you, thank you, thank you. Okay, Aries. Four of Swords, Two of Wands, Ace of Swords, Queen of Pentacles. Okay, I see. Kenapa dia nggak kembali sekarang? Dia tuh pede banget. Dia tuh pede banget. Kamu akan berusaha untuk kembali dan begging sama dia. Ya, pede banget. Aduh, jangan ngomong gitu, nanti gue dibully. Ini decknya ngomong gitu. Dia pede banget. Karena gini, situasi yang sering terjadi adalah ketika dia cuekin kamu akan berusaha untuk koneksi kembali sama dia. Apa yang salah? Gimana? Kamu akan panic attack and berusaha kembali sama dia, koneksi lagi sama dia. Dan ya, kamu selalu gagal untuk melepaskan dia. So dia ngerasa bahwa oke, ini sudah terbiasa terjadi. Oke. Aku tunggu aja, mungkin Aries bakalan balik. Ya, tinggal tunggu tek 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 berapa. Tinggal ngitung waktu aja, karena dia akan sangat susah jauh dari aku. Itu overconfidence dia sama kamu. Oke. So di sini ada Four of Swords, situasi di mana dia berusaha untuk mengabaikan kamu, cuekin kamu di sini. Oke. Di masa sekarang, karena dia masih yakin kamu akan berusaha terkoneksi sama dia. Two of Wands, oke, dia menunggu. Wait and see, wait and see. Mari kita lihat apakah Aries akan tahan jauh dari aku atau enggak gitu. Dia masih merasa kamu sangat tergantung sama dia, tidak bisa lepas dari dia, sehingga momen terbaik adalah nungguin aja kamu datang gitu, ketemu dia atau terkoneksi sama dia. Di sini ada Ace of Swords. Ace of Swords tentang kebenaran di sini. Mungkin speak up. Di sini dia nunggu kamu untuk speak up. Dan ternyata dia fokus dengan pekerjaan dia. So mungkin juga ada job yang cukup menyita perhatian dia, bisnis dia atau pekerjaan dia, project yang dia dapetin di pekerjaan dia, sehingga dia merasa bahwa ya sudah, dia tunggu aja, kalau kamu mau kembali ya dia akan terima dengan tangan terbuka. Dia masih yakin bahwa kamu yang akan mengejar dia atau begging untuk kembali. Jadi yang membuat dia tidak kembali di masa sekarang adalah bisa tentang pekerjaan dia yang sedang menyita waktu dia. Yang kedua, dia selalu tahu kamu
selalu gagal move on dan pasti akan kembali sendirinya kepada dia. Jadi dia hanya nunggu aja kapan kamu uh, merasa tertekan dengan hidup tanpa dia. Karena selalu begitu, kamu yang selalu putusin dia, tinggalin dia, kemudian kamu selalu berusaha untuk kembali lagi sama dia. Jadi dia nungguin aja. Oke, dia nungguin aja di sini. Oke, energi Sagittarius di sini, the Temperance. So, dia tahu kamu dan dia tidak akan pernah bisa berpisah. Kalian saling mencintai, strong connection, soulmate, twin flame connection. Kalian tidak pernah bisa menjauh satu dengan yang lain. So, di masa sekarang kenapa dia tidak kembali? Bukan stuck, tapi dia sangat mengenal kamu. Kamu tidak bisa tanpa dia. Kamu pasti kembali sendirinya. Oke? Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kau yang mengakhiri, kau yang kembali. Ini dia. Oke, itu mungkin motonya dia, ya udahlah ya. Dia lebih cool begitu, tapi ternyata kamu nggak balik-balik. Makanya dia overthinking di sini dan ada situasi karma. Di masa depan dia mencoba kembali mungkin dengan situasi yang lebih serius, terutama tentang pernikahan. Kita lihat situasi kamu di masa depan, gimana situasi kamu ya saat dia mencoba kembali. My darling angels, clarify untuk Aries situasi di masa depan. Saat cross watchersnya kembali, please clarify. Please clarify. Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you. Thank you. Thank you. Aries. Cleanse and detoxify. Saya ngelihat kamu sudah fokus dengan hal lain. Jadi mungkin momen ini adalah ketika kalian berpisah. Mungkin ini momen kamu berubah gitu. Maksudnya momen kamu butterfly, you know what butterfly? Kayak momen kamu terbang tinggi begitu. You know kayak gimana ya? Jadi kamu yang setelah kamu melepaskan dia, kamu tuh kayak berubah diri kamu, lahir baru lagi dan menjadi sosok yang berbeda dengan visi dan misi kamu yang kedepannya. Itu kamu sudah sangat berbeda. Kayak sudah benar Aries yang berbeda dari yang dia tahu begitu. Dengan kayak metamorfosa kamu yang begitu cepat, terbang tinggi di sini. Kamu seperti sudah bebas dari dia. Di momen masa depan kamu sudah tidak lagi punya rasa yang kuat sama dia, yang kayak kamu sudah bisa membersihkan diri kamu dari energi dia. Kayak dia udah nggak, kayak udah meaningless banget, kayak bukan berarti lagi apa-apa buat kamu gitu. Oke, ini cukup surprise. Karena ini kayak Aries yang meletek gitu dengan bermetamorfosa begitu dengan Aries yang baru, dengan new beginningnya Aries begitu, you know. Oke. So kamu berubah pas dia balik, bottom of the deck. Let your past go. Kamu udah move on. Bukan lagi move on, let go di sini. Jadi pas dia balik, minta balikan, bahkan dia melamar kamu di antara teman-teman kamu dengan pemandangan latar belakang view-nya adalah pantai. Oke, itu sangat romantis, mungkin dengan sunset, orange sunset. Oh my god. Tapi kamu rejection dia. Oh my god, itu sedih banget ya. Kamu nolak dia kembali. Karena kamu sudah Aries yang berbeda, dengan visi misi yang berbeda. Oh my god. Ini chaos banget buat dia. Jadi untuk yang terkoneksi dengan Aries, jangan lama-lama kembali, mendingan kembali sekarang karena Aries belum move on. Kalau di masa depan udah beda lagi, itu bukan Aries yang sama. Oh my god. Unbelievable. Oke, ini seru juga ya reading Aries. Oke.
So kita pergi sekarang ke Pisces. Oke. Ikan. Oke, ikan yang intuitif. Oke. Sangat peka. Oke. Ini kita netralin dulu energinya ya. Oke. Terima kasih untuk Pisces yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih. Ini general reading, bisa tidak resonate sama sekali. Oke. Bacaan umum atau general reading. Oke, Modeling Angels clarify cross watchers dari Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus di masa depan. Apakah akan kembali? Please clarify, please clarify. Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Please clarify. Please clarify. Okay, Pisces. King of Swords, Eight of Wands. Okay, Knight of Wands. Oh, okay. Dia masih overthinking di masa depan tentang kamu, yes. Masih meledak-ledak, yes. Kamu dealing dengan seseorang yang begitu genuine dengan intellectual mind-nya, sangat cerdas, apalagi mengkritisi. Wow, wow, wow. Oke. So, energi dari King of Swords di sini, dia memikirkan kamu. Bad and good side about you. Dianalisa kamu, ya nggak apa-apa lah ya. Oke. Ini tentang morality, dia compare tindakan kamu, ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk sih. Dia lihat, mungkin dia lagi pertimbangkan lebih banyak baiknya atau buruknya terkoneksi sama kamu. Oke? King of Swords. Very genuine. Oke. And then energi dari Eight of Wands meledak-ledak di sini. Dia ngerasa bingung berkabut dengan ledakan yang tiba-tiba terjadi. Begitu passionate dia dengan kamu. Kamu mungkin akan lihat tiba-tiba dia muncul, ceng-ceng, tiba-tiba dia muncul di hadapan kamu. Because ini tentang action. Tiba-tiba dia muncul di hadapan kamu. Meskipun ini keputusan yang sangat prematur, karena dia mudah sekali menyerah dengan tindakan dia kembali ke kamu. Jadi ini hanya ledakan dia yang overthinking tentang kamu dan mulai stres, mulai panik ketika dia berpikir bahwa ini benar-benar berpisah dari kamu. Tapi passion dia untuk kembali ke kamu tuh itu prematur banget, jadi mudah sekali berubah. Kamu akan lihat tiba-tiba dia muncul di hadapan kamu, tapi ya tergantung dari reaksi kamu karena dia cepat sekali berubah ketika ada tekanan. So, Page of Wands di sini dia berusaha untuk manifest pertemuan dengan kamu dalam tindakan. Oke, Page of Cups di sini tentang betapa dia mengikuti perasaan dia. Dia masih mencintai kamu, and then dia ingin sekali menaklukkan kamu kembali. Dia takut kehilangan kamu. So, mungkin di masa depan adalah momen dia bisa berpikir jernih, King of Swords. Dan setelah dia berpikir jernih, dia merasa bahwa kembali sama kamu itu jauh lebih baik daripada sendiri tanpa kamu. Oke. Karena ini ledakan, oke? Oke, so itu di masa depan. Mudah-mudahan buat kamu yang nungguin dia kembali, mungkin ini jadi good news. Tapi kalau kamu nggak mau dia kembali, ya jadi bad news ya.
So kita lihat di masa sekarang kenapa dia tidak meledak seperti di masa depan. Masa depan cukup meledak-ledak, membara sekali untuk kembali ke kamu. So kita lihat cross watchers dari Uish, jumping card King of Pentacles. So dia lagi banyak kerjaan kali ya, lagi fokus dengan projectnya, pekerjaan dia, makanya di masa sekarang dia nggak berusaha untuk connection kembali dengan kamu. Clarify my darling angels energy masa sekarang untuk cross watchers dari Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus. Cross watchers Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus di masa sekarang. Please clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Pisces. Ace of Swords. Okay, Four of Swords. Okay, Two of Wands. Oh, I see. Seven of Cups. Di masa sekarang dia fokus dengan pilihan lain. Pilihan lain itu bisa pekerjaan. Lagi sibuk banget kayaknya ya di masa sekarang. Ace of Swords di sini. Dia sedang mencerahkan situasi kebenaran yang harus dia jalani. Mungkin saat ini dia butuh materi, butuh fokus dengan pekerjaan dia, project dia, bisnis dia, yang menjadi prioritas dia. Ini kebenarannya, dia sangat sibuk, busy day. So dia memilih hal yang prioritas untuk dia, sesuatu yang begitu impactful dengan hidup dia, terutama secara finansial di sini. Dan energi dari Four of Swords, dia memilih untuk mengabaikan perasaan dia sama kamu, meskipun shocking moment di masa depan, ledakan ketika dia menyadari hubungan kalian sudah lama sekali tidak saling terkoneksi, tidak saling bicara, karena dia mengabaikan perasaan dia. Sehingga kayak ada ledakan di masa depan adalah ketika shocking moment dia melihat waktu begitu berjalan dengan sangat cepat, ternyata kalian sudah lama tidak terkoneksi. Dan membuat dia merasa bahwa dia perlu untuk kembali dengan ledakan, kepanikan dia bahwa dia harus kembali daripada nanti kamu punya pilihan lain. Two of Wands, dia ngerasa bahwa menunggu kamu aja untuk kembali adalah momen terbaik karena dia sibuk, nggak ada waktu. Tapi ternyata tidak ada inisiasi dari kamu, tidak ada reaction dari kamu untuk kembali. So, tidak ada tindakan kamu untuk kembali, ternyata penantian dia sia-sia. Dan setelah disadari di sini, ini pilihan lain yang membuat dia terlupa sama kamu, yang membuat dia mengabaikan kamu. Pilihan lain bisa tentang tripartite relation, family, atau bisa tentang pekerjaan. Saya ngelihat di sini lebih kepada pekerjaan yang menyita banyak waktu dia, sehingga waktu berjalan cepat. Ketika dia sadari kamu sudah tidak terkoneksi sama dia, dia panik. Eight of Wands bisa juga tentang panic attack di sini. Dia menyadari kamu sudah jauh dari dia, sehingga begitu menggebu-gebu dia kembali ke kamu di masa depan. Bottom of the deck, Queen of Cups. You are the best thing on my life. Say I love you. I never falling in love with someone like I love you. Dia sangat mencintai kamu. Dia merasa tidak pernah bisa mencintai orang lain seperti dia jatuh cinta sama kamu. So you are my love of my life. Pisces, dia mencintai kamu. Queen of Cups. Makanya di sini ada shocking moment. Jadi duduk manis Pisces. Duduk manis, tunggu dia kembali. Gak usah terlalu overthinking, karena Pisces kan pakai rasa ya, kadang jadi terasa baper karena rasa. Dia lebih kuat dengan rasa intuisinya. So kita pergi ke situasi kamu di masa depan. Gimana situasi kamu di masa depan? Situasi Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus di masa depan. Ketika cross watchers
dari Pisces kembali di masa depan. Energi, please clarify my darling angels. Energi Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus di masa depan saat cross watchersnya kembali. Thank you, thank you, thank you. Okay, Pisces. Notice the sign. Kamu udah tahu tanda-tandanya. Tanda-tandanya. Sepertinya kamu kenal dia banget ya. Semakin kamu cuekin dia, semakin dia mencintai kamu. I know. So this is about your trick. Yes, ini trik kamu. Oh deh, gue cuekin aja. Pasti dia paling dia balik lagi. Kenapa? Kamu udah lihat tanda-tandanya. Kamu sangat peka. Intuisi kamu bekerja dengan sangat baik. Oke, smart intuition. So ya kamu yakin dengan intuisi kamu. Udah banyak tanda-tanda yang ditunjukin sama guardian angel kamu bahwa dia bakalan balik. Jadi kamu nggak ngapa-ngapain, tungguin aja dia balik. Oke? Oke, so nggak usah ada overthinking, sakit hati, kuras tenaga, kuras emosi, nggak usah. Kuras pikiran, nggak usah. Duduk manis, oke? Duduk manis. Bottom of the deck. Listen. Dengarkan. Tenangkan diri kamu. Dengarkan. Dengarkan suara hati kamu. Atau dengarkan guardian angel kamu membisikkan masa depan kamu di telinga kamu. Oke? Oke. Ini intuitif banget ya, jadi kayak kamu peka banget. So jangan ragu dengan intuisi kamu. Jangan pernah ragu dengan intuisi kamu. Oke? Oke. Itu masa depan. Jadi mungkin kamu terlalu worry ya di masa depan, Pisces. Kamu terlalu worry, jadi akhirnya guardian angel kamu speak up. Mungkin di hati kamu dengar suara hati kamu bicara. So nggak usah terlalu khawatir ya akan hari esok karena dia kembali. Duduk manis, tenangkan diri kamu, oke? Oke, so kita pergi ini terakhir untuk Gemini. Terima kasih untuk Gemini yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Oke, ini general reading. Tidak resonate sama sekali, bisa saja terjadi karena ini energi banyak orang. Oke. Battling Angels clarify untuk cross watchers dari Gemini, Sun, Moon. Ouch. Terbalik. What's happen kalau terbalik? Terbalik. Cinta, perasaan, sakit. Hilang rasa, ilfeel, connection, lose. Berbeda visi misi, berbeda tujuan. Oke. Ini bisa dia rasakan, bisa kamu rasakan karena ini jumping card. Oke. Kita tarik, kita shuffle lagi. Gemini, cross watchers. Gemini Sun, Gemini Moon, Gemini Rising, cross watchers energi di masa depan. Apakah dia akan kembali pada Gemini? Please clarify. Please clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Gemini. Three of Cups. Okay, Ten of Cups. Nine of Cups. Oh, Four of Pentacles. Nine of Pentacles, Four of Pentacles. Bottom of the deck. Oh, the Tower moment.
Stuck with you, stuck with you. Stuck in action. Gimana dong? Oke, enak banget minum kopi hujan-hujan ya. Three of Cups di sini. Mungkin tripartite relation ini. Mungkin dia anggap kamu sebagai teman. Di masa depan kamu posisinya adalah teman dia. Bestie. Atau mungkin dia tahu kamu dari teman-teman dia yang juga sama-sama bestie kamu, mutual friends. Circle di sini, pertemanan. Kalian satu circle, mudah sekali untuk tahu situasi kamu. Oke, dari teman-teman kamu yang adalah mutual friends kalian. Ten of Cups, dia begitu bahagia di sini dengan hidup dia. Nine of Pentacles, karirnya cukup bagus. Di masa depan dia fokus dengan koin-koin dia. Mungkin ya, ini teman kerja, teman satu kantor. Dia menikmati kebersamaan kalian tanpa harus ada embel-embel tentang komitmen, pernikahan. Nggak ada sama sekali di masa depan. Dia ngerasa lebih nyaman dengan single. Dia happy dengan single. Stuck. Oke, dia stuck di sini ya. The Tower moment. Tripartite relation. Oke, pertengkaran. Four of Pentacles, dia menolak untuk kembali. The Tower moment. So, gini Gemini, ini yang harus kamu tahu. Untuk ini dia yang terkoneksi sama kamu ya. Kalian itu saling cinta, iya. Sorry. Geser kursi biasa ya. Dia itu cinta sama kamu. Iya. Dia cinta dengan kamu, tapi dia belum pengen married. Kadang kita kan tahu ya, orang ini cocok jadi teman kita. Ini cocok hanya jadi teman tapi mesra aja karena nggak punya visi yang sama. Yang ini mungkin nggak ada rasa cinta, tapi kayaknya kalau jadi teman merit untuk menikah itu bisa, karena orangnya udah dewasa dan bisa tanggung jawab. Kadang kita bisa menilai orang tuh begitu ya nggak sih, kalau dari perkenalan kita, karena ini dari circle pertemanan. Three of Cups, jadi gitu. Mungkin kamu harus lebih smart lagi untuk melihat, oh ya, gue cinta sama dia cinta sama gue, tapi kayaknya dia masih mau single, jadi gue nggak boleh berharap banyak dari dia, daripada nanti gue hanya ngabisin waktu gue dan akan nguras perasaan gue dan akan nguras pikiran gue, dan akhirnya gue capek sendiri, sakit hati sendiri. Oke, mending nggak usah berharap lagi atau berharap sama sekali. Itu mesti yang mungkin kamu perlu pakai gitu untuk kecerdasan kamu, terutama ketika interaction dengan orang-orang dengan harapan-harapan kamu. Karena semua orang kan kita taruh harapan-harapan kita, pengen bersama, berharap cuma jadi teman aja, berharap jadi teman kantor yang baik, begitu kan. Semua orang yang hadir dalam hidup kita, kita taruh harapan-harapan kita, ekspektasi kita. Mungkin ini kecerdasan yang harus kamu bangun. Why? Karena dia bahagia sama kamu, tapi dia nggak mau untuk komitmen atau hubungan yang lebih tinggi levelnya. Ya kalian saling mencintai, but this is about friend zone begitu. You know, kayak mungkin secret admirer, the tower moment, the universe membuka semua siapa dia.
Dia belum siap untuk punya komitmen atau hubungan yang kamu inginkan yang lebih lagi. Enggak. Oke, sorry ya berisik. So, jangan pernah berharap dari dia supaya kamu nggak broken heart, you know. Oke, jadi mungkin itu mungkin bukan untuk Gemini aja ya, untuk semua. Kita tuh hidup dengan harapan. Jadi kalau kita ngasih ketemu orang untuk letakin harapan kita tuh, kita mesti lihat kenali orang itu dulu, punya satu visi misi nggak sama kita. Kalau nggak, ini kayak gini nih, the tower moment. Oke. Dia masih nyaman dengan single zone-nya dia nggak terlalu ingin punya hubungan dengan level yang lebih tinggi. Tapi di sini tidak ada extreme action yang menyatakan bahwa dia menolak untuk hubungan yang lebih serius sama kamu. Dia hanya diam and ghosting. Even di sini dia stuck. Dia mencintai kamu, ya, cinta anugerah. Yang membuat kita broken heart adalah harapan kita. Kita berharap untuk menikah, berharap untuk bersama dengan komitmen. Oke, itu yang buat kita broken heart. Tapi cinta anugerah. Oke. So, apakah di masa depan dia akan kembali? Ini dia ghosting ya. Menurut saya dia ghosting. Tidak ada satu tindakan dari dia untuk kembali. But di sini ada the tower moment. Tripartite relation. Pertengkaran di sini. Oke. Dia tahu diri. Bahasanya apa? Ini kayaknya tripartite relation dari Gemini. Gemini, kamu punya lebih dari satu pilihan. Dia tahu diri siapa dia. Dia tahu diri, dia tripartite relation, so dia I don't know, dia butuh waktu sendiri lebih lama. Even ini energi di masa depan, dia belum bergerak sama sekali untuk memutuskan hidup dia apakah harus bertahan dengan kamu ataukah tinggalkan kamu. Bisa dia menolak untuk kembali dengan kamu. Walaupun dia mencintai kamu. Dan dia sedang berusaha untuk meyakinkan dirinya agar berdamai dengan keadaan acceptance di sini bahwa dia tidak bisa memiliki kamu. Dia harus bisa tegas dengan sikap dia untuk tidak lagi mengejar kamu, apalagi bertahan untuk mendapatkan kamu. Ini namanya tahu diri. Dia tahu dia adalah pihak ketiga ketika kamu punya pasangan. And then kenapa energinya di sini yang tertarik? Karena kamu mencintai dia, Gemini. Kamu menunggu dia. Makanya energi dia ketarik di sini, tripartite relation. Kamu tahu benar the tower moment di sini. Kamu tahu dengan jelas bahwa kamu udah punya pasangan dan ini orang lain. Dan ini kamu terkoneksi banget sama dia. Kamu jatuh cinta banget sama dia. Kehadiran dia merubah kehidupan kamu 180 derajat. Merubah fokus kamu. And then apakah dia tahu? Ya, dia tahu. Dan dia cukup tahu diri untuk menyadari posisi dia sebagai tripartite relation. So, di masa depan, dia mencoba untuk menolak kamu dengan terus-menerus menghilangkan jejak dia dari kehidupan kamu. Oke. Ini di masa depan. Kita lihat di masa sekarang ya, cross watchers kamu.
Darling Angels clarify crosswatchers Gemini di masa sekarang. Crosswatchers Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Gemini, Four of Pentacles, King of Cups, Queen of Pentacles. Oh, yeah, hopeless. Three of Wands. Four of Pentacles. Di masa sekarang, dia menahan diri untuk bertemu dengan kamu. Saya ngelihat di sini kayak menolak dalam diam, menahan dirinya untuk tidak berekspresi tentang apa yang dia rasain. Oke, dia mencintai kamu, tapi dia menahan diri untuk tidak terkoneksi dengan kamu. Menunggu, wait and see untuk masa depan, hari ini dan masa depan, bagaimana situasinya. Apa lebih baik atau lebih buruk dengan situasi tanpa kamu. Fokus pada pekerjaan dia, koin-koin dia, bisnis dia, karir dia di sini. Oke, dia ngerasa tidak ada yang perlu dia lakukan untuk koneksi dia dengan kamu, meskipun di sini perasaan dia tersayat-sayat untuk kamu. Dia menunggu aja, tidak ada action. Masuk di fase hopeless. Hopeless. Oke. So ini buat dia stuck untuk kembali. Dia bungkam perasaan dia sendiri. Bottom of the deck, stuck. Oke, stuck. Masih stuck di masa depan ya. Tahu diri, posisi tripartite relation. Yes. Oke. So ada yang begitu mencintai kamu dan berusaha berdamai dengan keadaan bahwa dia tidak akan lagi bisa memiliki kamu. Tahu diri di sini. Stuck. Gemini. Oke. Jadi di masa depan dia berusaha lebih menghapus jejak dia dari kamu ya. Oke, I don't know ini good news or bad news. Kalau kamu tidak menunggu dia artinya ini good news. Tapi kalau kamu menunggu dia artinya ini bad news. So kita lihat situasi kamu di masa depan. Saat mungkin ketika kamu berharap dia kembali. Darling Angels energi masa depan dari Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. Situasi, terutama tentang situasi dia dengan crosswatchers. Dia Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Energi masa depan. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Law of attraction. Apa yang kamu inginkan terus-menerus kamu imani, kamu support dengan tindakan, itu akan terjadi. Ya, kalau bahasa orang religius itu mengimani sesuatu yang belum terlihat mata, terdengar telinga, terasa oleh indrawi kita. Tapi kita sudah merasa yakin bahwa kita akan mendapatkannya dari semesta. Okay, so law of attraction. Apa yang sering terus-menerus kamu pikirkan, kamu inginkan, kamu rasakan, kamu harapkan, kamu doakan, kamu lakukan, itu yang kamu inginkan akan terjadi, cepat atau lambat. Law of attraction. Jadi, kalau kamu merasa bahwa dia milik kamu, dan kamu menunggu dia terus-menerus dengan keyakinan kamu, keimanan kamu, dia akan menjadi milik kamu. Jadi ini tergantung dari apa yang menjadi
keimanan kamu, keinginan kamu dalam iman kamu. Di masa depan ada yang kamu, situasi terjadi sesuai dengan keimanan kamu, law of attraction. Kamu mungkin tidak ingin dia kembali. So, di masa depan, energi law of attraction, dia tidak kembali. Meski dia mencintai kamu. I think like, kamu nggak mau lagi lihat muka dia. Kamu nggak mau lagi dia kembali dalam hidup kamu. Dia sangat jauh dari takdir kamu. So, itu terjadi. Apa yang kamu inginkan? So, hati-hati dengan harapan kamu. Bottom of the deck. What do you desire? Mungkin dia ada dalam hidup kamu menimbulkan begitu banyak luka. Sehingga membuat kamu hilang harapan, hilang tujuan. Bias dengan visi dan misi kamu ke depan. Mungkin kamu jadi kehilangan arah ketika dia ada dalam hidup kamu. Sehingga kamu berharap untuk tidak bertemu dia lagi selama-lamanya. Mungkin adanya dia membuat kamu bangkrut. Sehingga kamu gak mau lagi dia kembali. What do you desire? Apa yang menjadi keinginan terdalam kamu? Itu yang terjadi di masa depan. Sepertinya kamu tidak ingin melihat batang hidungnya lagi. Karena banyak sekali rasa sakit yang kamu rasakan dari dia. So, itu yang kamu harapkan, dia tidak kembali. I guess, di masa depan dia tidak pernah kembali. But ini ingatan hati-hati untuk orang-orang yang biasa ngomong gini, aku gak mau lagi ketemu kamu selama-lamanya. Baik dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan di masa depan. Aku tidak mau lagi bertemu dengan kamu selama-lamanya kita berpisah. Hati-hati dengan ucapan itu. Ada orang yang menyadari tentang energi law of attraction, dia mengucapkan hal itu. Hati-hati. Dia akan sangat jauh dari destiny kamu. Walaupun kamu membenci dia. Oke? Ya, itu mungkin baik kalau kamu nggak mau lagi ketemu dia karena dia kasih energi negatif dalam hidup kamu. Ya, mungkin. Tapi banyak orang menyesal dengan ucapan itu setelah reda kemarahannya. I don't know, like, itu power banget ucapan itu loh. Maksudnya, gimana ya? Pengalaman saya jadi tarot reader, itu ucapan yang penuh dengan kuasa. Power, kayak itu mantra gitu kalau menurut saya. Ketika kamu ngomong gitu dengan orang yang kamu benci, yang sudah memberikan kamu kebangkrutan dan kepahitan dalam hidup. Terus kamu ngucapin gini, aku gak mau lagi ketemu kamu di kehidupan sekarang dan kehidupan masa depan. Aku tidak mau ketemu kamu lagi selama-lamanya. Baik kehidupan sekarang maupun kehidupan di masa depan. Selama-lamanya tidak bertemu. Itu kayak mantra menurut saya. Dan itu selalu menimbulkan penyesalan bagi yang ngucapin. I don't know, like, itu seperti menimbun unfinished business yang benar-benar jadi unfinished business forever gitu loh, yang gak pernah terpecahkan gitu loh. Dan itu sangat mengerikan menurut saya. Oke? Karena selalu ada penyesalan setelahnya. Oke, jadi ya, fokus pada true desire kamu yang baru. Lepasin, berikan kekuatan pada diri kamu agar kamu mampu memaafkan dia. Itu aja. Ini mungkin tidak resonate untuk semua Gemini. Terima kasih untuk kamu yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.